أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salah satu di antara janji yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu sesuatu fatardah sampai membuat kamu ridho. Sampai membuat kamu bahagia. Ada satu tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, wa qauluhu wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Mengenai firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, ay fid daril akhirah. Maksudnya adalah ketika di akhirat. Yu'tihi hatta yurdihi fi ummati. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau merasa ridha dengan kondisi umatnya. Wa fima a'addahu lahu minal karamah, termasuk juga balasan baik yang Allah berikan kepada beliau di hari kiamat kelak. Jadi maksudnya begini, Nabi SAW sangat berharap seluruh umatnya itu selamat di akhirat. Semua umatnya masuk surga, semua umatnya selamat dari neraka. Itulah harapan besar Rasulullah SAW. Karena kasih sayang beliau kepada umat beliau, sehingga beliau sangat ingin umatnya dalam keadaan selamat di akhirat. Allah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Allah akan memberikan kepadamu sesuatu fatardah sampai membuat kamu ridha. Dan tidak ada sesuatu yang membuat Nabi SAW merasa bahagia ketika seluruh umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka. Sehingga ini kenapa disebut sebagai ayat yang memberikan harapan terbesar, karena kita punya harapan semoga apa yang dijanjikan oleh Allah itu diwujudkan dalam bentuk umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang memperbaiki kondisi di akhir kehidupan. Karena seorang muslim yang sadar akan kehidupan yang kedua, dia meyakini balasan yang akan kita terima di kehidupan yang kedua itu tergantung pada apa jemaah? Bagaimana kondisi akhir saat kita wafat. Orang yang mati dalam keadaan baik mendapatkan husnul khatimah, maka masa silamnya yang mungkin isinya keburukan akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang mati dalam kondisi buruk, maka masa silam dia yang mungkin pernah diisi dengan kebaikan bisa jadi nggak ada artinya. Karena penentu dari kehidupan di dunia adalah apa yang berada di ujung. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan dari kondisi ujungnya. Ujungnya baik, maka bagian depan dianggap baik, dan sebaliknya. Karena itu perjuangan kita untuk menjadi seorang muslim sampai kapan jamaah? Sampai di ujung. Perjuangan kita untuk jadi orang baik, perjuangan kita untuk istiqomah dalam melakukan ketaatan, perjuangan kita dalam beribadah sampai di titik akhir kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Ini wasiat yang diberikan oleh Allah. Kalaupun kita tidak bisa istiqomah dalam bentuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berat, nggak bisa puasa tiap hari, nggak bisa puasa Daud, nggak bisa puasa Senin Kemis sampai tua, nggak bisa rajin sholat tahajud sampai kita mendekati ajal. Minimal ada satu istiqomah yang nggak boleh hilang. Istiqomah menjadi seorang muslim. Itu perjuangan terakhir agar seorang hamba punya syarat untuk bisa mendapatkan surga. Karena hanya orang mukmin yang berhak masuk surga.
Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hanya orang yang aslama wajhahu, yang dia memasrahkan dirinya kepada Allah, dia seorang muslim, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, itulah orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Dan Nabi SAW juga pernah menyampaikan ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah. Beliau mengutus beberapa sahabat untuk menyebarkan pesan di sudut-sudut kota Mekah. Kalimatnya satu, innahu la yadkhulal jannah illa mu'min. Tidak boleh ada yang masuk surga kecuali orang mukmin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa unadi biha hatta sahila sauti. Aku pun meneriakkan kalimat itu di lorong-lorong kota Mekah sampai suaraku parau, sampai serak suaranya, untuk menyampaikan pesan Nabi SAW. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kau mati kecuali dalam kondisi muslim. Ketika menafsirkan ayat ini, ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalimat ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai prinsip hidup. Beliau mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaih. Siapa yang memiliki kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia mati. Sehingga ada yang sinkron antara nasib manusia di akhirat, bagaimana dia akan menghadap Allah ketika dibangkitkan oleh Allah, dengan kebiasaan baik yang dia bangun ketika dia masih hidup. Kaidah yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia mati. Karena itu, ujung yang baik butuh muqaddimah. Sehingga kalau kita tadi dikasih motivasi oleh Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu dilihat dari ujungnya. Kita juga perlu memperhatikan bahwa untuk mendapatkan ujung yang baik, perlu muqaddimah, perlu pengantar. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan bagaimana seorang hamba itu beramal. Baik, sekarang kita akan lihat dulu berkaitan dengan ujung yang baik. Ujung yang baik, demikianlah perjuangan seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu, jadilah hamba Allah yang baik, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Sembahlah Rabbmu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa makna al-yaqin? Ada perbedaan di kalangan masyarakat terkait makna al-yaqin. Yang satu pendapat yang benar, yang satu menyimpang. Saya dahulukan pendapat yang menyimpang. Sebagian ada yang memahami makna yakin ini adalah ketika seseorang sudah sampai pada tingkatan tertentu yang disebut dengan tingkatan ma'rifat. Sehingga dia punya pemahaman manusia itu bertingkat. Tingkatan yang paling dasar namanya tingkatan syariat. Siapa yang berada di tingkatan ini, maka dia wajib menjalankan syariat. Wajib sholat, wajib puasa, wajib jumatan, harus meninggalkan yang haram, dan seterusnya. Itu tingkatan apa? Syariat. Tingkatan yang paling rendah. Jadi orang yang komitmen dengan aturan itu dianggap tingkatan yang paling rendah. Atasnya thariqat. Dia naik untuk melakukan aneka riyadhah. Riyadhah yang dimaksud itu amalan tertentu. Lalu dia melakukan suluk, aneka suluk,
sesuai dengan yang dipesankan oleh gurunya. Dan itu beragam Pak, beda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang bentuknya poso mutih. Pernah kenal istilah poso mutih Pak? Apa itu Pak? Tidak mau mengkonsumsi apapun kecuali yang berwarna putih. Ya. Susu, kerupuk, putih telur. Masya Allah. Bukan. Jadi hanya nasi putih saja. Selain itu nggak boleh. Maka nasi mandi yang warnanya kuning atau warnanya merah itu nggak boleh semua itu ya. Hanya yang berwarna putih. Ada yang poso ngebleng. Sehingga 3 hari itu nggak boleh putus. Dan ada yang nggak boleh tidur selama 2 malam. Ada yang bentuknya dia suruh jalan nih. Dari Anyer sampai Panarukan. Ngecek jalan Dendles. Terus nanti mampir di titik-titik tertentu. Kalau suluk ini berhasil, maka dia naik punya derajat hakikat. Dia naik jadi hakikat. Ketika sudah naik jadi hakikat, dia mulai banyak menyendiri. Gak kumpul sama orang, lebih banyak di rumah, atau bahkan kadang ke gua-gua. Dan dia lebih banyak yang mereka sebut dengan at-tahannus. Ya seperti menurut mereka, proses ketika Nabi SAW mau dapat wahyu. Yang bertahan di gua Hira. Sudah? Kemudian naik lagi ma'rifat. Nah kalau sudah ma'rifat, dalam keyakinan mereka sudah terjadi manunggaling kawulo lan Gusti. Manunggal itu bersatu, kawulo hamba, Gusti Tuhan. Bersatunya antara hamba dengan Tuhan. Maka sudah bebas aturan. Boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, Jumatan ngilang, katanya di Mekah. Padahal orangnya di kasur. Ini tahapan-tahapan mereka. Sehingga mereka meyakini manusia itu mengalami tahapan syariat, thariqat, hakikat, makrifat, puncaknya nekat. Nah, kalau sudah nekat, sudah. Dia berani meninggalkan aneka yang diwajibkan dan melanggar aneka yang diharamkan. Bukti seperti ini banyak sekali dan mereka punya buku khusus. Ada salah satu tokoh mereka yang nulis buku judulnya Karamatul Aulia, kumpulan karomah-karomah wali. Tapi ya kayak gitu Pak, kalau Anda baca ya seperti video-video halu yang sempat viral itu ya. Jadi punya ini, secara logika hampir semua orang tidak akan percaya. Dan itu berlebihan karena sampai pada titik menyamakan wali sebagaimana layaknya Nabi, bahkan lebih tinggi dari Nabi. Baik. Nah mereka menganggap kenapa orang boleh tidak sholat? Karena perintahnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Berarti kalau sudah sampai yakin, tidak wajib menyembah Allah. Berarti dia sudah tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa. Karena sudah sampai titik yakin. Nah yakin yang mereka pahami itu adalah tadi keyakinan manunggaling kawula lan Gusti. Bersatunya antara hamba dengan Allah. Kita tinggalkan pendapat ini karena ini jelas nggak benar. Nabi Muhammad SAW sebagai manusia tertinggi beliau beribadah sampai kapan? Sampai mati. Dan Rasulullah SAW tidak hadir salat jamaah itu hanya kurang lebih 3 hari karena sakit parah yang beliau alami. Selanjutnya atau sebelumnya beliau selalu ngimami salat jamaah. Hanya mungkin 3 hari beliau tidak hadir salat jamaah. Baik, selanjutnya jamaah. Makna yakin yang kedua adalah al-maut. Makna yakin yang kedua adalah kematian. Dan itulah tafsir ijma' ahlu sunnah. Sehingga makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Maksud al-yakin di sini adalah kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sebab kita punya tugas sebagai hamba Allah sampai kapan? Pensiun sebagai hamba Allah itu sampai kapan? Sampai mati. Enggak ada ceritanya sampai titik tertentu kemudian orang sudah selesai tugasnya sebagai hamba Allah. Enggak ada. Sebagaimana dia jadi makhluk Allah sepanjang hidupnya, baik dunia maupun akhirat, maka demikian pula dia menjadi hamba Allah sampai dia mati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa
titik terakhir ketika seorang hamba itu masih berbuat taat kepada Allah, itu bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Baik, kurang lebih seperti ini jamaah. Ada seorang, misalnya ini semuanya adalah para pendaftar untuk jadi takmir masjid. Di satu ruangan masjid ini, semua yang hadir mendaftar untuk jadi takmir masjid. Lalu ada tim seleksi yang akan menentukan siapa yang akan dipilih. Kira-kira jamaah, jika 90% yang ada di sini diterima, berarti sisanya 10% yang tidak diterima. Tim ini akan menseleksi dengan memilih yang mana, Pak? Yang terbaik. Kalau bukan yang terbaik, dia akan pilih orang yang dia mau kasih kebaikan. Misalnya, ini kasihan ya, pengangguran, dia butuh dana, dia butuh kerjaan, dia butuh ini, dia butuh. Ya sudahlah, saya terima. Sehingga dia diterima itu salah satu di antara tujuannya apa? Ingin memberikan kebaikan kepada yang bersangkutan. Daripada nanti dia pengangguran. Sudah? Maka kita bekerja untuk nanti mendapatkan balasan dari Allah. Ada nggak orang yang dijadikan oleh Allah pengangguran? Gak mau sholat, jauh dari ibadah, gak mau belajar agama, jauh dari nuansa ibadah dan ketaatan. Ada Pak? Banyak. Berarti mereka tidak diberi hidayah oleh Allah untuk dipekerjakan oleh Allah. Maka orang yang taat seperti Anda diterima di sebuah perusahaan yang itu akan memberikan gaji yang besar dan orang rebutan untuk mendapatkannya. Tapi nggak semua bisa dapat. Hanya yang dipilih yang boleh dapat. Gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW seperti itu. Innallaha idza arada bi'abdin khairan. Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu. Jadi sebenarnya ketika seorang hamba itu berbuat ketaatan sampai di akhir hayatnya, atas kebaikan dari Allah yang Allah berikan kepadanya, itu anugerah bagi sang hamba. Ibaratnya begini Pak ya, kalau orang bekerja di tempat kerja yang bagus Pak, gajinya gede, tapi nggak dapat pensiunan. Menjelang pensiun gimana Pak? Sedih nggak? Ada yang sedih, wah nanti saya jadi kehilangan pekerjaan. Terus kayak kalau pensiun ngapain? Sementara saya nggak dikasih apa-apa, tapi di situ gajinya gede. Anggaplah sebulan 500 juta. Tapi sudah bersih ya, dan Bapak nanti pensiun di usia 50 tahun. Udah? Ketika dia bekerja, dia masih bisa menikmati hasil itu. Begitu mendekati 50 tahun, dia sudah ketar-ketir nih. Maka dia sudah berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk tetap bisa bertahan mendapatkan penghasilan. Karena dia nggak ingin begitu di ujung putus kebaikan yang dia dapatkan. Maka hal yang sama seperti interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika Allah kehendaki untuk menjadi baik, maka Allah akan pekerjakan dia sampai akhir hayat. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakan hambanya ya Rasulullah? Apa yang dimaksud Allah mempekerjakan hambanya itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum dia mati. Sehingga dia dipekerjakan oleh Allah dengan diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dia beramal sampai di ujung. Maka pensiunnya itu kematiannya. Sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan apa? Menjadi hamba yang selalu komitmen di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW bahwa
nilai baik dan buruknya hamba tergantung dari ujungnya. Baik, selanjutnya, setelah kita sepakat akan hal ini, nilai baik dan buruknya hamba tergantung dari ujungnya. Dan untuk bisa mendapatkan ujung yang baik itu murni atas taufik dari Allah. Namun ujung yang baik ini butuh muqaddimah, butuh pengantar. Kalau pengantar hidupnya baik, maka nanti ujungnya akan diberi kebaikan oleh Allah dan sebaliknya. Berarti kita perlu melakukan perjuangan untuk menuju pengantar itu. Apa yang bisa kita lakukan jamaah agar kita bisa mendapatkan ujung yang baik dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, kita lebih fokus terhadap diri kita sendiri. Kita lebih fokus untuk memperbaiki diri daripada ngurusi bagian yang mungkin kita tidak terlalu berkepentingan dengannya. Ada satu kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang soleh di masa silam. Ini pernah disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau pernah mengatakan, para ulama itu sebagai bekal agar punya kebiasaan baik di usia tua. Pendidikan bagi dirinya, mereka itu mendidik pribadinya sejak usia 40 tahun. Karena manusia kalau sudah mencapai usia 40 tahun, sudah tidak akan berubah karakternya. Sehingga kebiasaan yang dia lakukan sepanjang hidup, begitu sudah masuk 40 tahun, apapun yang masih rajin dikerjakan di 40 tahun, itulah yang akan dibawa sampai ujung hayatnya. Imam Malik mengatakan, adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna dunya wa yukhalituna an-nasa hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sanatan fa idza atat alaihim i'tazalun nas. Kami menjumpai beberapa ulama, mereka sibuk dengan kebiasaan aneka kehidupan dunia. Mereka sibuk mencari dunia. Mereka sibuk berinteraksi dengan banyak orang, nyaliling kemana-mana, membangun bisnis. Sampai ketika sudah mencapai usia 40 tahun, mereka mengurangi semua aktivitas itu. Lebih fokus untuk persiapan dengan ibadah-ibadah sebagai bekal di hari tua. Karena orang kalau sudah mencapai 40 tahun, dia sudah dikatakan dalam Al-Quran, balagha asyuddahu, sudah mencapai puncak kedewasaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dia dalam kondisi berat. Wa wada'athu kurhan, dan ibunya melahirkan dia dalam kondisi kepayahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kemudian masa hamil sampai menyapih selama 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qal. Sampai ketika manusia ini mencapai puncak kedewasaan, mencapai 40 tahun. Sehingga ayat ini menegaskan bahwa puncak kedewasaan hamba itu di usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di usia 40 tahun. Makanya kalau misalnya ini dijadikan standar ya, untuk boleh jadi pemimpin harus di usia 40 tahun, itu ideal. Karena demikianlah karakter manusia. Di usia 40 tahun itu puncak kedewasaan. Baik. Dalam posisi ini ketika 40 tahun belum ada perubahan Pak. Misalnya 40 tahun masih seneng tontonannya nggak dijaga dengan baik. Makanannya nggak dijaga dengan baik. Aktivitasnya nggak dijaga dengan baik. Lanjutannya itu akan dibawa sampai mati. Sehingga pendidikan di usia 40 tahun itu batas. Apakah nanti akan dia bawa sampai di ujungnya, seperti apa perbuatannya, itu batasnya di usia 40 tahun. Baik. Karena itu jamaah, kita harus sudah bisa mulai untuk memikirkan diri kita. Anda mendidik diri sebagai bekal di usia
mendekati ajal. Kalau kita mendidik anak-anak kita yang masih kecil, SD, SMP, SMA, doktrin kita kepada mereka kan begini ya, kamu harus belajar, ini nanti sebagai bekal ketika kamu dewasa. Sudah? Apakah kalau sudah dewasa berhenti belajar? Belum. Yang dewasa harus belajar sebagai bekal nanti kamu menuju usia tua. Sebab ketika dewasa ini, dia masih punya kebiasaan buruk, bagian inilah yang nanti akan dibawa sampai ujung hayatnya. Bagian ini yang nanti akan dibawa sampai ujung hayatnya. Baik, karena itu jika sudah mendekati usia lanjut 40, 60 ke atas, sudah mulai fokus pada hal yang sifatnya bermanfaat untuk pribadi. Mohon maaf, saya sedikit menyinggung bagi mereka yang sudah usia pensiun. Kadang orang mengalami sindrom di usia akhir ya. Sehingga begini Pak, dia sudah pensiun. Dulu dia di kantor punya jabatan. Di instansi tempat dia kerja punya jabatan. Sekarang sudah nggak dipakai. Dia sudah nggak punya jabatan, bahkan pekerjaannya dia sudah berhenti. Di masyarakat mungkin dia sudah nggak dipakai jadi ketua RT, nggak dipakai jadi ketua RW, bahkan penasihat PKK pun nggak dipakai. Sudah? Tapi kadang hasrat dia untuk selalu, saya pingin di depan. Saya pingin jadi pemegang keputusan dan seterusnya. Itu belum hilang. Dalam posisi ketika hasrat seperti ini belum hilang, di kantor sudah nggak dipakai, tempat kerja sudah nggak dipakai, di lingkungan sudah nggak dipakai. Sasarannya apa? Masjid. Sehingga pokoknya saya harus jadi ini saja. Ada kayak gitu Pak? Nggak ada ya? Masya Allah. Baik. Ada yang seperti itu. Sehingga kadang ada orang yang dia pengen selalu gimana caranya agar saya selalu di depan, agar saya selalu menjadi pemimpin dan seterusnya. Nah barangkali kita perlu berpikir, apa manfaatnya? Sehingga kita harus rebutan untuk berada di depan. Suaranya harus selalu didengar. Barangkali kita perlu berpikir, gesekan-gesekan semacam ini perlu diakhiri. Karena sebentar lagi kita mau pulang menuju Allah Ta'ala selamanya dan tidak akan balik. Maka jangan nambahi beban dengan memperbanyak gesekan. Sebab gesekan itu pasti akan menimbulkan dosa. Sehingga mulailah untuk berpikir, saya lebih dari sebatas orang dewasa. Saya sudah lanjut usia dan sebentar lagi saya mau pulang untuk selamanya. Saya butuh bekal banyak. Jangan sampai nambahi beban yang justru menghalangi aktivitas untuk ibadah. Karena kalau orang itu sudah bermusuhan dengan yang lain jamaah, ibadahnya rasanya nggak nyaman. Mau ke masjid, nanti ketemu ini nggak cocok. Ketemu ini nggak cocok. Begitu Pak ya. Saya pernah dapat cerita ya. Ada bapak-bapak yang usianya semuanya 70-an. Beliau jadi takmir itu berapa periode, mungkin 3 atau 4 periode gitu ya. Sampai akhirnya beliau sendiri merasa capek gitu ya. Kemudian menyerahkan ke yang lebih muda. Sudah, akhirnya diputuskan dalam rapat, ketua takmir diganti. Begitu beliau diganti, ternyata memberikan efek perasaan. Ngilang dari masjid Pak. Padahal dulu yang datang pertama, dulu yang beliau berusaha untuk buka pintu pertama, selalu datang pertama. Bahkan kadang adzan dan yang imam. Sehingga beliau termasuk orang yang rajin. Begitu nggak jadi ketua takmir, ngilang. Dan ngilangnya lama itu, sampai didatangi oleh DKM dan ditanya ada masalah apa dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Begitu orang kena penyakit sindrom tadi ya. Sehingga dulu dia mendapatkan jabatan, sekarang hilang, itu sampai merasa ada yang kurang. Nah yang seperti ini barangkali perlu kita hilangkan. Saya nggak dapat jabatan nggak apa-apa, nggak punya status nggak apa-apa. Saya lebih butuh bekal untuk menghadap Allah karena saya sebentar lagi mau pulang. Makanya kalau sudah lanjut usia, kok masih senang debat untuk hal yang tidak bermanfaat, ya mohon maaf, seharusnya dia mulai berpikir, kamu sebentar lagi mau pulang, jangan cari beban. Buat hidup ini lebih ringan,
Jangan malah cari musuh, banyak gesekan yang justru akan menghalangi ketika kamu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua jamaah, berlatih membiasakan amal soleh yang bisa dirutinkan. Berlatih membiasakan amal soleh yang bisa dirutinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang ghair mamnun. Ghair mamnun artinya apa, Dek? Kok ditanya garuk-garuk kenapa ya? Artinya tidak pernah putus. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Apa yang dimaksud orang yang beriman dan beramal saleh dapat pahala yang tidak pernah putus? Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengutip keterangan Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ini ulama tabi'in. Beliau menyebutkan, Ad-Dhahhak menyebutkan tafsir Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Faman 'amila salihan fi syababihi. Barang siapa yang rajin beramal saleh ketika masih muda. Ajrallahu lahu ma kana ya'maluhu fi syababihi inda haramihi. Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala kepadanya sebagaimana rutinitas amal soleh yang dia lakukan ketika masih muda, saat dia di usia tua. Allah Ta'ala akan tetap memberikan pahala kepada hamba ini saat dia di usia tua, sebagaimana kebiasaan amal soleh yang dia lakukan di usia muda. Maksudnya kayak gini Pak, fisik ini Pak, makin lama makin sempurna atau makin berkurang? Makin berkurang. Kita semuanya sepakat ini badan pasti akan mengalami penurunan. Dengkul yang sekarang masih bisa kita pakai untuk rukuk, sujud, ditekuk masih nyaman Pak. Sekarang akan ada waktunya nggak bisa ditekuk. Pinggang yang sekarang masih normal, Anda bisa sujud dengan meletakkan muka di tanah sejajar dengan kaki. Karena masih bisa berfungsi. Akan ada waktunya di mana fisik ini nggak bisa berfungsi. Sehingga diajak ke masjid nggak bisa. Diajak sholat nggak bisa dengan sempurna. Nggak bisa rukuk sujud, bisanya di atas kursi. Yang dulu ketika masih muda, masih bisa diajak untuk berpuasa. Di usia lanjut, puasa rasanya berat. Saya kalau puasa, sudah begitu duhur itu demam. Saya pernah dapat, ada bapak-bapak usia 60-an ya. Beliau kalau puasa, asar ke atas itu badannya gergesi Pak, demam. Terus gimana? Sampai pada titik tertentu dia nggak sanggup puasa. Maka pada kondisi ketika badan ini sudah nggak bisa diajak untuk melakukan ketaatan, nggak bisa diajak ke masjid, nggak bisa diajak puasa, nggak bisa diajak ini, Allah tetap memberikan pahala sebagaimana kebiasaan dia di usia muda. Walaupun dia tidak beramal. Sesuai dengan apa? Amal soleh yang menjadi kebiasaannya ketika di usia muda. Makanya ibadah, kalau ada orang bilang ya, olahraga itu tabungan kesehatan di hari tua, ibadah itu tabungan ketaatan di hari tua. Sehingga kalau Bapak punya beberapa amal rutin ya, rutin misalnya sholat tahajud, rutin duha, rutin puasa Senin Kemis, rutin-rutin yang lain, sudah? Sampai titik tertentu kita nggak bisa, sudah Pak, saya sudah nggak sanggup lagi, badan sudah nggak bisa diajak untuk itu, ke masjid saja nggak bisa. Maka yang dulu menjadi rutinitas dia, pahalanya tetap mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah memberikan kepadanya pahala yang tidak pernah putus. Baik, selanjutnya yang terakhir. Memperbanyak taubat kepada Allah dan memperbaiki sisa usia. Dengan mengubah kebiasaan, meninggalkan bagian-bagian yang buruk, dan mempertahankan yang baik. Mungkin kita nggak bisa nambah, tapi minimal mempertahankan. Tapi yang buruk tinggalkan. Ilustrasinya seperti ini Pak.
Kita kalau mau sholat, sebelumnya disuruh apa Pak? Bersuci. Entah berwudu, mandi, atau tayamum bagi yang punya uzur. Sehingga sebelum menghadap Allah, bersuci. Ketika orang mau beribadah di pusat kiblat, di mana? Di Ka'bah. Persiapannya dari mana? Dari Mikot. Madinah itu jaraknya 450 kilo, Zulhulaifah, Bir Ali. Maka dia sudah persiapan dari Mikot, sudah pakai kain ihram, meninggalkan semua larangan karena mau menghadap Allah di titik kiblat. Bagi mereka yang mau mati, dia menghadap Allah untuk selamanya. Maka sucikan lahir batin dengan cara bersihkan diri dari dosa. Makanya di akhir hayat kita perlu banyak obat. Sehingga bagi mereka yang menyadari saya mau pulang untuk selamanya, maka sudah mulai saatnya untuk memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Bersihkan diri ini, sucikan diri ini sebelum menghadap Sang Kuasa. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Fudail, kisah ini disebutkan dalam Hilyatul Auliya. Fudail bin Iyad ketemu dengan seseorang, kemudian Fudail bertanya, "Kam ata alaika minas sanah?" Berapa usia bapak? Orang ini menjawab, "Situna sanatan, 60 tahun." Lalu Fudail mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan, tushiku antablugha." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Berapa usianya Pak? 40 tahun. Anda melakukan perjalanan selama 40 tahun. Sampainya kapan? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu sisa usia kita berapa. Tapi siapapun yang diberi usia oleh Allah, hakikatnya dia melakukan perjalanan menuju Allah. Dan mohon disadari yang usianya sudah lanjut, sebentar lagi mau sampai. Spontan orang itu kemudian mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Fudail tanya, "Ta'rif ma makna?" Tahukah kamu apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi abidun, maka kita wajib hanya menyembah kepada Allah. Karena kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Fa inna mauqufuna indahu, maka kita akan berdiri di hadapan Allah. Wa inna mas'uluna indah, dan kita akan ditanya oleh Allah. Fal yu'id lil mas'alati jawaban. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan dihisap oleh Allah dan kita akan ditanya oleh Allah, maka persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang itu makin ketakutan. Lalu beliau bertanya, "Famal hilah?" Terus gimana caranya agar saya bisa selamat ketika menghadap Allah? Fudail kemudian menyampaikan sebuah pesan. Anda bisa catat pesan ini ya. Beliau mengatakan, "Tuhsin fima baqiya, yughfar laka ma madha, fa innaka in asa'ta fima baqiya, ukhitta bima baqiya wa bima madha." Kata beliau, berbuat baiklah di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha, maka kebiasaan burukmu di masa silam akan diampuni. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kau masih berbuat jahat di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kau akan dihukum dengan kesalahanmu di masa silam dan kesalahanmu di masa mendatang. Diakumulasi. Tapi kalau di bagian akhir baik, yang dulu akan diampuni. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.